Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari peradaban Islam pada masa Dinasti Safawiyah pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Yang melatar belakangi adalah kekuasaan politik Islam yang mengalami kemunduran dan kemajuan besar setelah serangan tentara Mongol yang menghancurkan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Kekuasaannya terbelah menjadi kerajaan kecil-kecil yang saling berperang untuk menjatuhkan salah satu dengan yang lain untuk memperluas wilayahnya masing-masing. Yang pada saat itu tentara Mongol sendiri dipimpin oleh Timurlen yang menghancurkan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam, dan sekarang hanya sisa-sisa kemajuan itu. Mereka dengan kejam menghancurkan pusat kekuasaan Islam dan ribuan buku ilmiah oleh tokoh muslim dibakar dan bayi lagi yang dibuang ke sungai agar tentara dapat memasuki wilayah kekuasaan Islam. Namun, ketika politik Islam mengalami kemunduran, terutama setelah serangan dari tentara Mongol di Baghdad yang pada tahun 1258 yang mengakhiri Khalifah Abbasiyah dan memulai masa kemunduran politik Islam. Situasi itu sungguh sangat memperhatikan. Setelah itu, politik Islam mulai berkembang jalan seiringnya waktu setelah munculnya 3 dinasti besar, yaitu dinasti Utsmani di Turki, dinasti Safawiyah di Persia, dan dinasti Mughal di India yang mengalami kebangkitan dan kemajuan politik. Pada saat abad pertengahan, situasi dinasti Islam besar berdiri bawah nama dinasti Safawiyah. Dinasti ini pertama kali muncul di gerakan Tarekat Ardabila di sebuah kota Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din, seorang sufi yang beraliran Syiah. Tarekat ini terus menggunakan nama Safawiyah sampai gerakan tarekat ini menjadi kuat secara politik. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa Syekh Ishaq Safiuddin yang awalnya hanya menganut ajaran agama adalah penggagas dinasti Safawiyah di Irak. Namun pada tahun berikutnya, setelah memperoleh banyak pengikut fanatik, aliran ini akhirnya berubah menjadi gerakan politik. Syiah adalah keyakinan utama dinasti Safawiyah. Berdirinya dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah berawal dari sebuah gerakan tarekat yang bernama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din pada tahun 1301 Masehi di Arbabil. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan untuk memerangi orang-orang yang menentang agama yang disebut Ahlul Bid'ah. Tarekat ini berkembang sangat pesat sehingga memiliki banyak anggota dan menyebar hingga ke Persia, Syria, dan Anatolia. Tarekat ini mulai masuk ke dunia politik, tepatnya di bawah kepemimpinan Junaidi pada tahun 1447 Masehi. Ambisi Junaidi ini membuatnya terlibat konflik dengan Aka Konjunlu, suku Turki yang menguasai wilayah tersebut. Sayangnya, konflik ini berlanjut hingga kedua kepemimpinan di bawah Junaidi, yaitu Uzun Hasan dan Haidar. Kemudian pada tahun 1501 Masehi, pasukan Gizilbas yang dibentuk Ismail I menyerang Aka Konjunlu dan berhasil merebut Tabriz dan mendirikan dinasti Safawiyah serta menjadi raja pertama dengan ibu kotanya di Tabriz. Masa pemerintahan dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah berdiri kurang lebih selama 235 tahun dari tahun 1501 Masehi hingga 1736 Masehi di bawah kepemimpinan 11 sultan. Namun dari 11 sultan tersebut hanya terdapat 2 sultan yang berhasil membawa dinasti Safawiyah mencapai kejayaannya. Yang pertama, Sultan Ismail I. Sultan Ismail I berkuasa selama 23 tahun dari tahun 1501 Masehi hingga 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, Ismail I berhasil melakukan ekspansi wilayah secara besar-besaran hingga menguasai seluruh Persia. Ia bahkan berhasil menstabilkan pemerintahan dinasti Safawiyah. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 1514 Masehi, Ismail I mengalami kekalahan peperangan dengan Turki Utsmani sehingga Turki Utsmani berhasil merebut Tabriz. Dari kekalahan tersebut, semangat Ismail I menjadi patah dan memilih kehidupan yang menyendiri dan berhura-hura.
Kondisi ini membawa dampak negatif bagi dinasti Safawiyah, karena selain adanya persaingan dan perang dingin antara dinasti Safawiyah dengan Turki Utsmani, terjadi juga konflik internal yang melibatkan pemimpin suku Turki, penjabat Persia, dan pasukan Gizilbas dalam memperebutkan kekuasaan di pemerintahan. Kondisi ini berlangsung hingga ketiga sultan di bawah Ismail I, yaitu Tahmasp I, Ismail II, dan Muhammad Kudabanda, sehingga membuat pemerintahan dinasti Safawiyah menjadi lemah dan memprihatinkan. Yang kedua, Sultan Shah Abbas I. Sultan Shah Abbas I berkuasa selama 41 tahun dari tahun 1558 Masehi hingga 1622 Masehi. Abbas I mengambil dua langkah untuk memulihkan kekuasaan dinasti Safawiyah. Yang pertama, untuk menekan dominasi dari pasukan Gizilbas, Abbas I membentuk pasukan baru yang terdiri dari tawanan perang yang diberi nama pasukan Gulam dengan militer yang canggih. Kemudian yang kedua, Abbas I mengadakan perjanjian damai bersyarat dengan Turki Utsmani dengan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Ia juga berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, dan bahkan menyerahkan saudara sepupunya, Haidar Mirza, sebagai sandera di Istanbul. Dari dua langkah yang diambil oleh Abbas I, ia berhasil memulihkan kekuasaan dinasti Safawiyah dari aspek internal maupun eksternal, sehingga ia mulai beralih ke ekspansi wilayah. Sehingga pada tahun 1597 Masehi, Abbas I memindahkan ibu kota dinasti Safawiyah ke Isfahan untuk melanjutkan ekspansi wilayah ke bagian timur dan bagian barat yang berhadapan dengan Turki Utsmani. Pada tahun 1598 Masehi, Abbas I berhasil menaklukkan Herat, Mard, dan Bak. Kemudian pada tahun 1602 Masehi, Abbas I menyerang Turki Utsmani dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Kemudian yang terakhir, pada tahun 1622 Masehi, Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas yang mendorong perkembangan ekonomi dinasti Safawiyah. Selain di bidang politik, ekonomi, dan militer, Abbas I juga berhasil mengembangkan seluruh bidang, sehingga pada masa Abbas I ini, dinasti Safawiyah mencapai periode keemasannya. Selanjutnya yaitu masa keberhasilan dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawiyah berdiri selama kurang lebih 235 tahun, dari 191 hingga 1736 Masehi. Nah, di pemerintahan tersebut ada 11 sultan yang memerintah dinasti Safawiyah, namun hanya 2 sultan yang berhasil mencapai puncaknya. Yang pertama yaitu Sultan Ismail I. Sultan Ismail berkuasa kurang lebih selama 23 tahun. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil mengekspansi untuk memperluas kekuasaannya. Ia dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari pasukan Aka Koyunlu di Hamdan, menguasai provinsi di Kaspia, di Mazandaran, Gurban, dan Yat, Baghdad, dan daerah barat daya Persia, dan keurusan dengan demikian hanya kurang waktu 10 tahun. Sultan Ismail juga sangat berambisi untuk menguasai daerah-daerah lainnya, seperti Turki Utsmani, meskipun dia sadar bahwa Turki Utsmani adalah musuh yang kuat dan berat. Pada tahun 1514 Masehi, Ismail mengalahkan dalam peperangan Turki di Utsmani di Kaldiran dekat Tarsis karena keunggulan tentara dan organisasi militer Turki Utsmani. Bahkan tentara Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Salim I berhasil merebut Tabriz. Akibat kekalahan tersebut, Sultan Ismail I patah, hingga dia lebih memilih hidup menyendiri, menempuh kehidupan berhura-hura dan berburu. Keadaan tersebut berdampak negatif bagi pelangsungan Daulah Safawiyah di Persia. Selain itu, persaingan antara
Suku Turki dan Persia di antara Sihirbas dalam perebutan pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin Daulah Safawiyah. Selanjutnya yaitu Sultan Syah Abbas I. Setelah Sultan Syah Abbas I diangkat menjadi sultan, ia mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan Daulah Safawiyah yang sudah memprihatinkan. Yang pertama yaitu ia berusaha menghilangkan domisili pasukan Kisbas atau Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggota-anggotanya terdiri dari budak-budak berhasil dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Sultan Tahmasp I. Nah, kedua itu mengadakan perjanjian damai antara Turki Utsmani. Abbas I terpaksa menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Selain itu, jaminannya itu Abbas I berjanji tidak akan menghina 3 kali khalifah pertama dalam Islam, itu Abu Bakar, Umar, dan Utsmani, yang dalam khutbah Jumat sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut. Yang menyangka saudara-saudara kedua sepupunya, yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Dengan 2 langkah tersebut, Daulah Abbas I telah berhasil memulihkan keamanan Daulah Safawiyah pada 2 aspek. Secara internal, ia berhasil menurunkan dominasi pasukan Sihirbas terhadap Daulah Safawiyah, sehingga stabilitas politik tercipta karena sudah terbebas dari tekanan pasukan Kisibas. Secara eksternal, ia berhasil meredam konflik dengan Turki Utsmani, hingga stabilitas keamanan juga tercipta dalam pemerintahan. Usaha Utsmani satu berhasil memerintah Daulah Safawiyah menjadi lebih kuat kembali dalam kondisi pemerintah yang sudah stabil. Dinasti Safawiyah dalam bidang politik dan pemerintahan, yaitu berkat kegigihannya Syekh Abbas mampu mengatasi konflik internal yang mengganggu stabilitas bangsa dan berhasil merebut wilayah yang sebelum dimiliki oleh kerajaan lain. Pada pemerintahan Abbas I, pusat pemerintahan dipimpin oleh Ghazwini ke Isfahan. Pada tahun 1590, dia juga berhasil mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani, dan dia berhasil melakukan kebijakan toleransi keagamaan terhadap Muslim Sunni dan menghentikan penghinaan terhadap 3 khalifah utama Islam. Dan politik lain dalam kerajaan Safawi yaitu kemajuan Syah atau Raja dalam mengelola negara. Dalam kerajaan Safawi, sistem administrasi terdiri dari Azamat al-Daulah yang menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Syah, dan Al-Sadar yang menjabat sebagai Perdana Menteri Agama, bertanggung jawab tentang peradilan dan tempat ibadah dan aktivitas ulama dan sebagainya. Yang kedua itu bidang militer yang sama mewarnai sejarah perkembangan kerajaan Safawi, yang dimana dari Safi al-Din sampai Abbas III pada masa Ismail I, tentara-tentara terbentuk dalam satu pasukan Kisibas yang bermarkas di Gilan. Nah, pada masa Syekh Abbas I, ia membangun angkatan bersenjata reguler kuat, merekrut tawaran dan perang Kristen, melatih mereka secara militer, dan memberi mereka persenjataan modern, dan Al-Wadi kan diangkat sebagai pemimpinnya. Setelah Abbas I melakukan reformasi politik yang berhasil membuat dinasti Safawiyah lebih kuat, tujuannya untuk mengambil kembali wilayah yang telah diambil oleh Turki Utsmani. Yang ketiga itu dalam bidang keagamaan. Dalam kebijakan ini, Abbas I tidak seperti khalifah sebelumnya, ia selalu melakukan Syiah sebagai agama negara. Sebaliknya, Abbas juga menunjukkan sikap toleransi. Umat Sunni juga sekarang lebih bebas dalam mengajarkan agamanya, dan umat Nasrani dapat mengembangkan ajaran mereka dengan bebas. Yang keempat yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, kerajaan Safawiyah pada masa Syekh Abbas meraih kemajuan di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan. Stabilitas politik kerajaan Safawiyah pada masa Abbas sangat mempengaruhi perkembangan zaman. Setelah Kepulauan Hormuz Timur Barat merupakan salah satu jalur antar timur yang dipilih oleh Belanda dan Inggris dan Prancis, sesungguhnya menjadi milik kerajaan Safawiyah. Selanjutnya itu dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Dalam Persia sendiri diakui dalam sejarah Islam sebagai negara dengan peradaban
tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tradisi keilmuan ini terus berlanjut pada masa kerajaan Safawiyah. Ada beberapa ilmuwan yang hadir dalam majelis, yaitu Bahauddin Al-Zairazi, Sadr ad-Din Al-Zairazi, dan Muhammad Baqir bin Muhammad Damad. Kerajaan Safawi lebih maju dalam bidang pengetahuan daripada kerajaan Mughal dan Turki Utsmani. Selama pemerintahan filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam, terutama di kalangan orang Persia yang sangat memperhatikan perkembangan kebudayaan. Perkembangan baru ini sangat terkait dengan agama Syariah yang diresmikan sebagai agama resmi oleh dinasti Safawiyah. Salah satunya golongan Syiah 12 adalah Akbari dan Usuli. Mereka berbeda dalam cara mereka memahami ajaran agama. Yang pertama yaitu mereka cenderung tergantung pada hasil ijtihad mujtahid Syiah yang sudah terkenal. Yang kedua yaitu mengambil ajaran dalam Islam dari Al-Quran dan hadis tanpa tergantung pada mujtahidi. Nah, selanjutnya dalam bidang perkembangan fisik dan seni, Isfahan menjadi kota yang sangat indah berkat para penguasa kerajaan. Di sana ada masjid, rumah sakit, dan jembatan raksasa di atas Zenerut, dan istana Cilil Sutun. Taman-taman yang indah menghiasi kota Isfahan juga. Pada saat Abbas I meninggal, Isfahan memiliki 162 masjid, 48 akademi, 180 penginapan, dan 273 pemandian umum. Kemajuan dalam bidang seni terlihat dalam gaya arsitektur bangunan. Seperti bangunan Masjid yang dibangun pada 1611 Masehi dan Masjid Syai Lutfi Allah yang dibangun pada 1603 Masehi menunjukkan unsur-unsur seni lainnya seperti kerajinan, keramik, terus pemandian dan pakaian, dan tembikar dan benda seni lainnya. Pada zaman Tansab I menandai awal seni lukis. Nah, demikianlah kemajuan kerajaan Safawiyah mencapai puncaknya dan membuatnya menjadi salah satu dari 3 kerajaan yang paling kuat dan disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam hal politik dan kekuatan militer. Kerajaan ini telah menambah peradaban Islam dan kemajuan ekonomi, pengetahuan, seni, dan sejarah. Masa kemunduran dinasti Safawiyah. Setelah wafatnya Abbas I, dinasti Safawiyah dipimpin oleh 6 raja secara turun-temurun, yakni Safi Mirza dari 1628 sampai 1642 Masehi. Untuk yang kedua, Abbas II dari 1642 hingga 1666 Masehi. Untuk yang ketiga, Sulaiman dari 1667 hingga 1694 Masehi. Untuk yang keempat, Hussein dari tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Untuk yang kelima, Trams II dari 1722 hingga 1732 Masehi. Dan yang terakhir, yang keenam, Abbas III dari 1733 hingga 1736 Masehi. Sayangnya pada masa pemerintahan raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawiyah tidak menunjukkan perkembangan positif, melainkan mengalami kemunduran yang berujung pada kehancuran. Hanya satu abad setelah meninggalnya Abbas I, kerajaan ini mengalami kehancuran. Terdapat 2 faktor yang membuat kerajaan Safawiyah berakhir, baik secara internal maupun eksternal, yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawiyah. Faktor internal yang pertama yaitu melemahnya legitimasi sultan yang diangkat. Di sini maksudnya yang membuat mereka tidak dapat mempertahankan atau memperluas kekuasaan yang mereka wariskan. Setelah Syekh Abbas I meninggal dunia pada tahun 1629 Masehi, para penggantinya sebagian besar lemah dan tidak mampu memerintah dengan baik dan lebih tertarik pada kesenangan pribadi. Untuk yang kedua, dekandensi moral di kalangan pemimpin. Nah, dekandensi moral di kalangan pemimpin Safawiyah mempercepat kehancuran kerajaan ini. Misalnya, Sultan Sulaiman terjebak dalam kecanduan narkoba dan menghabiskan kehidupannya dengan kemewahan dan dengan harem-harem setelah 7 tahun tanpa
memperhatikan urusan pemerintah. Itu juga berlaku pada Sultan Hussein. Untuk yang ketiga, konflik internal dan perebutan kekuasaan. Konflik internal terus terjadi di kalangan keluarga kerajaan yang berebut kekuasaan, ditambah lagi dengan dukungan pasukan yang tidak cukup kuat. Untuk yang keempat, melemahnya kekuatan militer. Pasukan Gulam yang dibentuk oleh Abbas I pun kurang memiliki semangat yang tinggi. Mereka tidak menerima pendidikan yang cukup dan tidak melewati proses pendidikan rohani yang diperlukan. Berbeda dengan Hizibas yang lebih militan dan berani. Ternyata anggota baru Hizibas tidak memiliki semangat yang sama seperti anggota sebelumnya. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan menjadi lebih buruk karena konflik internal yang sering terjadi di kalangan keluarga istana yang berujung pada perebutan kekuasaan. Untuk yang kelima, pemberontakan dari kelompok Sunni. Ulama Syiah mendapatkan banyak kekuasaan ketika Shah Hussein menggantikan Sulaiman. Ini sering menyebabkan konflik dengan orang Sunni, khususnya di Afghanistan. Ketika golongan Sunni marah, terjadi pemberontakan yang berhasil menggulir dinasti Safawi. Yang pertama terjadi pada tahun 1709 di bawah pemimpin Mis Vance yang berhasil mengambil alih Kandahar. Pemberontakan lain juga berhasil hingga Shah Hussein harus menyerah tanpa syarat, tetapi Trump II dapat mengambil kembali kekuasaannya. Untuk yang selanjutnya, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang pertama, konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Munculnya kerajaan Safawiyah yang menganut agama Syiah dianggap oleh kerajaan Utsmani sebagai ancaman terhadap wilayah yang mereka kendalikan. Hubungan kedua kerajaan ini tidak stabil meski pernah pada masa perdamaian di era Syah Abbas I. Abbas I kemudian melanjutkan konflik yang telah berhenti dan sejak saat itu tidak ada lagi perdamaian antara kedua kerajaan tersebut. Untuk yang kedua, serangan dari kekuatan lain. Selain Utsmani dan pemberontakan Afgan, dinasti Safawiyah juga mendapatkan ancaman dari kekuatan lain seperti kerajaan Mughal yang berhasil merebut Hadar. Itu dia kemunduran pada kerajaan dinasti Safawiyah. Untuk kesimpulan, dinasti Safawiyah berdiri pada tahun 1501 hingga 1736 Masehi. Pada saat itu, dinasti Utsmani di Turki mencapai puncaknya. Kerajaan Safawiyah berasal dari pergerakan tarekat yang berdiri di Babil di Azerbaijan, wilayah Rusia. Nama Safawiyah diambil dari nama pendiri, Syekh Ihsan Safi al-Din atau lebih dikenal dengan Safi al-Din, tahun 1252 hingga 1334 Masehi. Dan nama itu terus digunakan sampai gerakan politik. Bahkan setelah gerakan itu berhasil membangun dinasti, pada tahun 1501 Masehi, Ismail I mendirikan Daulah Safawiyah dan menjadi raja pertama dengan ibu kota Tabriz di kota yang setelah proses yang panjang. Kemajuan kerajaan Safawiyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Ismail I dan Abbas I. Kerajaan ini telah menambah peradaban Islam dengan kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan bangunan bersejarah. Setelah wafatnya Abbas I, dinasti Safawiyah dipimpin 6 raja yang berturut-turut, namun sayangnya pada pemerintahan raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan perkembangan positif, melainkan mengalami kemunduran. Pada akhirnya dinasti Safawiyah ditaklukkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.